Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Farhan Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ejaan yang disempurnakan. Berikut beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Diah Afrida Nur Asyifa. Yang kedua ada Adi Sandi Putri. Yang ketiga ada Nabila Dian Utami. Yang keempat Cahya Ramdhani. Yang kelima saya sendiri. Dan yang kedelapan ada Sinta Nismara. Selanjutnya Adi Satsani Putri. Dipersilahkan. Menu dari ejaan yang disempurnakan terdiri dari 6. Yang pertama ada angka dan bilangan, yang kedua ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Lalu yang nomor 3 ada kata sandang si dan sang. Lalu yang keempat ada tanda titik, yang kelima ada tanda koma, dan yang terakhir ada tanda titik koma. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kedua, angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya, seorang mahasiswa sedang merevisi skripsi bab 4. Kemudian, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, orang itu tersandung 2 kali. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, tanah itu dijual seharga 500 miliar rupiah. Kemudian angka digunakan sebagai bagian dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kaliurang, kilometer 14. Selanjutnya, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Misalnya, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Kata ganti kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, buku warna merah itu milikku. Segera habiskan makananmu itu. Lihat rambutnya panjang sekali. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata lain. Misalnya, kalau orang lain bisa, kau pasti juga bisa. Selanjutnya ada kata sandang si dan sang, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya, yang pertama, ancaman si pelaku membuat korban ketakutan. Kemudian contoh yang kedua dari kata sang adalah pria itu membelikan kalung untuk sang istri. Kemudian yang kedua adalah kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Seperti yang udah dalam contoh kalimat, sebagai manusia sebaiknya kita selalu berdoa kepada Sang Pencipta.
Tanda titik. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contoh kalimatnya, tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. 2. Reza sedang berjalan ke perpustakaan dengan temannya. 3. Dia akan datang pada pertemuan itu. 4. Nenekku tinggal di Solo. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Pertama, Irwan S. Gatot. 2. Farah R. Salsabila. Selanjutnya, tanda titik pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, pertama, DR dengan arti doktor. Kedua, NY dengan arti nyonya. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya, pertama, DLL dengan arti dan lain-lain. Kedua, DSB dengan arti dan sebagainya. Ketiga, TGL dengan arti tanggal. Tanda anak kalimat dari induk kalimat, di mana anak kalimatnya mendahului. Satu, tanda koma digunakan di antara unsur dalam sebuah perincian atau bilangan. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam sebuah pemerincian atau bisa dikatakan sebagai pemisah antara unsur-unsur yang ditulis. Contoh, ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi adalah jenis hewan yang bisa diternakan. 2. Tanda baca koma digunakan sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk. Tanda koma juga dipakai jika dalam kalimat terdapat kata penghubung seperti melainkan, tetapi, sedangkan. Contoh, ibu mencuci piring, sedangkan ayah menyiram tanaman. Yang ketiga, tanda koma digunakan sebagai pemisah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, di mana anak kalimatnya mendahului. Contoh, jika diizinkan, saya ingin memelihara ikan di rumah. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, malam makin larut, titik koma, kerjaan belum selesai juga. Lalu, tanda titik koma digunakan. Misalnya, barang-barang yang dibutuhkan untuk berkemah adalah A. Tenda, titik koma, B. Tali, titik koma, C. Tikar, titik koma, D. Makanan, titik koma, E. Koper, titik koma, dan F. Korek api. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma, seperti adapun nama-nama praktisi pakar serta jabatan yang menjadi
Responden pada penarikan opini tahap pertama adalah Dr. Eka Prasetya, titik koma, Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta, titik koma, Ahmad Bakhri, Sarjana Ekonomi, Kepala Bagian Keuangan Kantor Provinsi Jawa Barat, titik koma, Dr. Andes Sumardi, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Misalnya dalam Pembangunan Ekonomi Rahman tahun 1997 halaman 8, Anwar, 1979, titik koma, halaman 10, Wiraman, 1989, titik koma, 12. Baik, demikianlah yang sudah disampaikan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.